Bayangkan seorang bocah berusia 17 tahun dari pelosok Gunung Kidul yang dulunya hanya berlatih di atas aspal panas sirkuit dadakan Boyolali, kini berhasil membuat seluruh daratan Eropa terdiam membisu karena nyali besarnya. Saat pembalap kelas dunia lainnya memilih untuk menekan rem di tikungan maut, Veda Ega Pratama justru menarik gas lebih dalam hingga lututnya mencium aspal dengan kecepatan lebih dari 200 km per jam. Bukan sekedar keberuntungan, ini adalah ancaman nyata bagi dominasi Spanyol dan Italia di panggung Moto3 dunia. Rating televisi melonjak drastis hingga 200% lebih hanya karena satu nama, membuktikan bahwa Veda Effect bukan hanya sekedar fenomena sesaat, melainkan fajar baru bagi sejarah otomotif Indonesia yang siap mengguncang podium Le Mans Prancis dalam hitungan hari. Kehadiran Veda Ega Pratama di panggung Moto3 musim 2026 bukan sekedar partisipasi biasa, melainkan sebuah ledakan budaya yang mengubah total peta industri penyiaran balap motor di Indonesia. Berdasarkan data statistik terbaru, rating tayangan Moto3 di tanah air melonjak drastis hingga 240% lebih sejak debut pertamanya di Buriram, Thailand. Kelas yang dulunya dianggap sebagai balapan pelengkap atau kelas ngantuk bagi sebagian besar penonton, kini berubah menjadi tontonan wajib yang paling ditunggu setiap akhir pekan. Fenomena ini membuat penyelenggara Dorna Sports dan pihak televisi swasta terbelalak melihat antusiasme jutaan pasang mata yang rela terjaga demi menyaksikan aksi bocah asal Gunung Kidul tersebut. Veda bukan hanya menjual kecepatan di lintasan balap, namun ia menjual harapan baru bagi sebuah bangsa yang sudah sangat lama merindukan pahlawan di lintasan aspal kelas dunia. Sirkuit Jerez di Spanyol yang dikenal sangat teknis dan menuntut keahlian tinggi, menjadi saksi bisu keajaiban teknik yang ditunjukkan oleh Veda Ega Pratama. Mengendarai motor Honda NSF 250 RW yang di atas kertas seringkali kalah tenaga dibandingkan mesin KTM, Veda justru berhasil memecahkan rekor kecepatan tertinggi atau top speed di kelas Moto3. Angka fantastis 222 km per jam tercatat di monitor saat ia melesat di lintasan lurus, membuat para mekanik dan pengamat teknis dari tim-tim papan atas Eropa geleng-geleng kepala tidak percaya. Rahasianya bukan pada mesin yang dimodifikasi ekstrim, melainkan pada kemampuan Veda membawa momentum luar biasa saat keluar dari tikungan terakhir sebelum lintasan lurus. Ia membuktikan bahwa di tangan pembalap yang tepat, keterbatasan mesin bukanlah penghalang untuk menjadi yang tercepat di tengah kepungan para singa balap dari benua biru yang sudah hafal setiap jengkal trek tersebut. Sudah hampir 2 dekade lamanya Indonesia merindukan sosok pembalap karismatik yang mampu menyatukan jutaan orang di depan layar kaca, layaknya era keemasan Valentino Rossi dulu. Setelah bertahun-tahun terasa hambar tanpa sosok idola yang benar-benar kompetitif di barisan depan, Veda Ega Pratama muncul sebagai jawaban atas kerinduan tersebut dengan gaya balap yang sangat flamboyan sekaligus agresif. Ia bukan sekadar atlet yang mengincar poin, melainkan seorang penghibur sejati yang memberikan tontonan drama overtake di titik-titik yang dianggap mustahil oleh pembalap lain. Mentalitas predator yang ia tunjukkan saat bertarung di lintasan membuat penonton merasakan detak jantung yang sama seperti saat melihat The Doctor berjaya di masa lalu. Veda memiliki paket lengkap, mulai dari teknik pengereman yang sangat dalam hingga kepribadian yang tetap rendah hati meski baru saja mencetak sejarah besar bagi bangsa di panggung internasional. Latar belakang Veda Ega Pratama adalah kisah nyata tentang ketekunan yang mampu mengalahkan segala keterbatasan fasilitas dan finansial di awal karirnya. Ia bukanlah anak dari keluarga konglomerat yang bisa membeli kursi di tim balap papan atas Eropa dengan modal uang besar, melainkan produk asli pembinaan berjenjang dari bawah. Perjalanannya dimulai dari desa kecil di ujung Yogyakarta, berlatih di bawah bimbingan ayahnya yang merupakan mantan pembalap nasional dengan fasilitas apa adanya di sirkuit dadakan. Ia harus melewati kawah candra di muka mulai dari Astra Honda Racing School hingga bertarung di Asia Talent Cup sebelum akhirnya dilirik oleh pencari bakat internasional. Setiap tetes keringat dan luka jatuh di sirkuit kecil daerah seperti Boyolali telah membentuk mental baja yang kini ia gunakan untuk mengintimidasi lawan-lawannya di sirkuit legendaris seperti Interlagos atau Le Mans yang sangat megah. Salah satu aspek yang paling ditakuti oleh pembalap Eropa dari sosok Veda adalah ketenangannya yang luar biasa saat berada dalam situasi tekanan tinggi di lap terakhir balapan. Meski berstatus sebagai pembalap pendatang baru atau rookie, Veda sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat yang berlebihan atau rasa takut saat harus bersenggolan fairing dengan pembalap senior. Keberaniannya melakukan manuver late braking atau pengereman terlambat di tikungan tajam seringkali membuat lawan-lawannya terpaksa melebar karena terkejut dengan keberanian bocah Indonesia ini. Mentalitas ini jarang dimiliki oleh pembalap Asia yang biasanya cenderung bermain aman di musim-musim awal mereka di kancah dunia.
Veda menunjukkan bahwa ia datang ke Eropa bukan untuk belajar atau sekedar menambah jam terbang, melainkan datang dengan misi tunggal untuk menang dan merebut podium tertinggi dari tangan para pembalap tuan rumah yang sudah mapan. Momen paling emosional dalam sejarah balap motor modern Indonesia terjadi ketika Veda Ega Pratama berhasil menginjakan kakinya di podium ketiga sirkuit Interlagos, Brasil. Setelah memulai balapan dengan sangat sabar di grup depan yang sangat padat, Veda menunjukkan kelasnya di 2 lap terakhir dengan melakukan manuver cerdas di tikungan menanjak yang sangat sulit. Kemenangan ini bukan hanya soal tambahan poin di klasemen, namun merupakan pernyataan resmi bahwa pembalap Indonesia mampu bersaing secara adil di level tertinggi dunia. Saat lagu kebangsaan Indonesia Raya nyaris berkumandang dan bendera merah putih dikibarkan di area parkir pemenang, jutaan orang di tanah air merasakan haru yang luar biasa hingga meneteskan air mata. Veda mendedikasikan podium tersebut untuk keluarganya di Gunung Kidul dan seluruh rakyat Indonesia, membuktikan bahwa mimpi besar seorang bocah desa bisa menjadi kenyataan melalui kerja keras yang konsisten. Kemampuan sejati seorang pembalap seringkali baru terlihat saat mereka harus memulai balapan dari posisi yang sangat tidak menguntungkan akibat drama saat sesi kualifikasi. Di sirkuit Jerez, Veda harus menerima kenyataan pahit untuk memulai balapan dari posisi ke-17 setelah mengalami kecelakaan kecil yang menghambat catatan waktunya di sesi Sabtu. Namun, apa yang ia tunjukkan pada hari balapan adalah sebuah pelajaran berharga bagi seluruh pembalap muda tentang arti kegigihan dan manajemen ban yang sempurna. Satu persatu pembalap di depannya dilibas dengan perhitungan yang sangat matang, hingga akhirnya ia berhasil finish di posisi ke-6 yang sangat krusial bagi poin klasemen. Aksi comeback yang gila ini langsung menjadi buah bibir di pedok MotoGP, di mana para pengamat menyebut aksi Veda sebagai masterclass yang hanya bisa dilakukan oleh pembalap dengan bakat alamiah yang sangat luar biasa langka. Prestasi gemilang yang terus ditunjukkan oleh Veda dalam 4 seri pertama musim 2026 mulai menarik perhatian serius dari para petinggi pabrikan besar di dunia balap. Bos Honda Racing Corporation, HRC, Koji Watanabe, secara terbuka memberikan pujian dan menyebut bahwa Veda adalah harapan baru yang memberikan semangat bagi tim Honda yang sedang kesulitan. Ketertarikan pabrikan raksasa ini menunjukkan bahwa Veda dipandang memiliki potensi jangka panjang untuk naik ke kelas Moto2, bahkan ke kelas para raja MotoGP di masa depan. Tidak hanya Honda, tim-tim elit seperti Red Bull KTM juga dikabarkan mulai memantau perkembangan bocah ajaib ini karena kemampuannya beradaptasi dengan cepat di berbagai sirkuit yang berbeda karakter. Pengaruh Veda kini sudah melampaui sekedar hasil balapan. Ia telah menjadi aset berharga dalam skala global yang membuat nilai hak siar MotoGP di kawasan Asia Tenggara meningkat drastis di mata sponsor besar. Sirkuit Bugatti di Le Mans, Prancis, kini menjadi target besar selanjutnya bagi Veda Ega Pratama untuk kembali menciptakan kejutan yang lebih dahsyat bagi publik otomotif dunia. Karakter sirkuit yang didominasi oleh pengereman keras dan percepatan mendadak atau stop and go dianggap sangat cocok dengan gaya balap agresif yang dimiliki Veda. Ditambah lagi dengan catatan sejarah manisnya di sirkuit ini saat masih berkompetisi di Red Bull Rookies Cup tahun lalu, di mana ia berhasil meraih kemenangan dominan dengan selisih waktu yang sangat jauh. Tekanan kini justru berpindah ke pundak para pembalap unggulan Eropa yang harus mencari cara untuk meredam kecepatan bocah Gunung Kidul ini di lintasan yang sangat menuntut nyali tersebut. Seluruh penggemar di Indonesia sudah bersiap untuk begadang demi menyaksikan apakah Veda mampu mengubah podium ketiga di Brasil menjadi kemenangan pertamanya di tanah Prancis yang sangat legendaris ini. Veda Ega Pratama kini bukan lagi sekadar seorang pembalap. Ia telah bertransformasi menjadi simbol persatuan dan kebanggaan nasional bagi lebih dari 280 juta rakyat Indonesia. Keberhasilannya di lintasan dunia telah menginspirasi ribuan anak-anak di pelosok daerah untuk berani bermimpi besar meskipun mereka berasal dari latar belakang ekonomi yang sederhana. Ia membuktikan bahwa dengan sistem pembinaan yang benar dan dukungan yang tulus, bakat lokal Indonesia mampu berbicara banyak dan bahkan mendominasi di kancah persaingan olahraga yang paling bergengsi sekalipun. Masa depan karir Veda masih sangat panjang, dengan proyeksi kenaikan kelas ke Moto2 pada tahun depan yang sudah mulai diperbincangkan oleh banyak pihak di lingkaran dalam MotoGP. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan setiap putaran roda motor nomor 9 milik Veda adalah langkah pasti menuju penulisan sejarah baru yang akan selalu dikenang selamanya.